Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore untuk semua mahasiswa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca mengenai kasus PT Dwi Ananda. Hari ini kita akan mencoba menghitung PPh pasal 21 dari karyawan dari PT Dwi Ananda. Kali ini saya akan mencontohkan salah satu karyawannya, cara menghitung PPh pasal 21 dari karyawan PT Dwi Ananda. Kita akan ambil contohnya untuk karyawan yang pertama, yaitu Akbar Perdana. Nah, yang pertama kita hitung adalah penghasilan brutonya. Penghasilan bruto. Nah, untuk menghitung penghasilan bruto, yang pertama kita lihat penghasilannya di tabel 8 dari kasus PT Dwi Ananda yang telah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita lihat di situ ada gaji pokoknya sebulan, nilainya sebesar 9 juta rupiah. 9 juta. Kemudian ada di situ juga di tabel 8 ada tunjangan jabatan. Nilainya 2 juta rupiah. Kemudian di bawah tabel 8 catatannya di situ juga dijelaskan ada tunjangan transportasi yang diberikan sebesar 500.000 untuk semua karyawan. Kemudian yang B-nya dicatatkan juga ada penjelasan setiap karyawan menerima premi asuransi kematian dan premi kecelakaan kerja. Premi asuransi kematian dan premi asuransi kecelakaan kerja. Nah, untuk premi asuransi kematian dan kecelakaan kerja di situ dijelaskan bahwa premi asuransi kematian sebesar 2% dari gaji pokoknya. Berarti 2% dikali 9 juta. Maka 2% dikali 9 juta, berarti 2% dikali 9 juta adalah 180.000. Kemudian premi asuransi kecelakaan kerja adalah 4% dikali dari gaji pokoknya, sehingga 4% dikali 9 juta nilainya adalah 360.000. Nah, gaji pokok sampai dengan premi asuransi kecelakaan kerja ini kita jumlahkan, maka kita ketemu jumlah penghasilan brutonya. Sebesar 9 juta ditambah 2 juta ditambah 500.000 ditambah 180.000 dan ditambah 360.000, totalnya adalah 12.040.000. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung pengurangannya. Nah, yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu nilainya adalah 5% dikali dengan
jumlah penghasilan brutonya 12.040.000, nilainya adalah 602.000. Namun ada ketentuan di biaya jabatan yang diperbolehkan menurut perpajakan hanya maksimum 500.000 satu bulan atau 6 juta rupiah setahun. Sehingga karena nilainya 602.000 dan maksimum hanya 500.000, maka yang kita diperbolehkan hanya 500.000 yang kita tulis. Kemudian yang kedua ada iuran pensiun. Nah, ini di catatan yang C setelah tabel 8 kita bisa lihat iuran pensiunnya yang kita tulis di sini adalah yang ditanggung oleh karyawannya. Nah, ini sebesar 3% dari gaji pokoknya. Maka 3% dikali dengan 9 juta rupiah. Nilainya adalah 3% kali 9 juta rupiah sama dengan 270.000. Tapi sama dengan biaya jabatan, iuran pensiun ini juga ada maksimumnya sebulan, yaitu sebesar 200.000. Sehingga yang bisa kita tuliskan, kita catat di sini hanya 200.000. Kemudian kita jumlahkan jumlah pengurangannya. 500.000 ditambah 200.000 sama dengan 700.000. Nah, kemudian jumlah penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurangannya, maka kita ketemu penghasilan itu sebulan. Sama dengan 11.340.000. Nah, kemudian penghasilan itu sebulan ini kita cari penghasilan itu setahunnya. Itu dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dikali dengan 12 bulan. Sama dengan 11.340.000 dikali dengan 12 sama dengan 136.080.000. Nah, kemudian setelah ketemu penghasilan itu setahunnya, yang berikutnya, langkah berikutnya yang kita cari adalah penghasilan kena pajaknya. Maka penghasilan itu setahunnya kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya. Nah, berdasarkan keterangan di tabel 7, Akbar Perdana ini telah menikah dan memiliki 1 orang anak atau 1 orang tanggungan. Maka kita cari PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Yang pertama untuk WP-nya, untuk wajib pajak sendiri pribadinya sebesar 54 juta. Kemudian untuk karena menikah, nah setelah menikah tambah lagi 4.500.000. Kemudian dia memiliki anak atau tanggungan, tambahan tanggungannya ada 1 orang anak, maka tambah lagi 4.500.000. Nah, ini kita jumlahkan jumlah PTKP-nya. Total PTKP-nya 54 juta ditambah 4.500.000
kemudian ditambah lagi dengan tanggungannya satu orang anak 4.500.000, maka total jumlah PTKP-nya adalah 63 juta. Maka penghasilan itu setahun dikurang dengan jumlah PTKP-nya, maka kita ketemu penghasilan kena pajaknya atau PKP 136 juta dikurang dengan 63 juta, maka ketemu 73 juta 80.000. Nah, setelah kita ketemu penghasilan kena pajaknya atau PKP, baru kita bisa menghitung PPh pasal 21 terutangnya. PPh pasal 21 terutang. Nah, yang pertama kita kalikan dengan tarif yang pertama, yaitu tarif pertama antara 0 sampai 50 juta, tarifnya adalah 5%, maka 5% dikali dengan 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian untuk 50 juta sampai 250 juta tarifnya adalah 15%, maka kita kalikan dengan sisanya, yaitu tadi PKP-nya adalah 73 juta 80.000, maka dikurangi dengan 50 juta tinggal 23 juta 80.000. Nah, 15% dikali dengan 23 juta 80.000 sama dengan 3 juta 462.000. Nah, kita jumlahkan, maka ini adalah PPh pasal 21 setahun ya. PPh pasal 21 terutang setahun sama dengan 5.962.000. Kemudian kita cari PPh pasal 21 terutang sebulannya, sebulan, maka yang setahun PPh pasal 21 setahunnya kita bagi dengan 12 bulan, maka 5.962.000 dibagi 12 ketemu PPh pasal 21 terutang sebulannya adalah 496.833. Nah, ini contoh dari perhitungan PPh pasal 21 sebulan dari salah satu karyawan PT Dwi Ananda, yaitu pegawai yang bernama Akbar Perdana. Nah, mungkin saya akan contohkan satu lagi karyawannya. Kita lihat mungkin kita lihat yang keenam, karyawan yang keenam yang bernama Artanti. Kita hapus dulu Artanti. Nah, angkanya kita ganti, kita hapus dulu. Oke, Artanti, kita lihat lagi di tabel 8. Di situ
Kita bisa lihat gaji pokoknya untuk Artanti. Gaji pokoknya ada Rp4.200.000. Namun Artanti tidak menerima tunjangan jabatan, maka tunjangan jabatannya kita kosongkan. Kemudian tadi di catatan yang A, setelah tabel 8, setiap karyawan menerima tunjangan transportasi sebesar 500.000, maka Artanti juga menerima 500.000 sebulan. Kemudian premi asuransi kematian dan asuransi kecelakaan kerja, tadi kita ketahui bahwa asuransi kematian 2% dari gaji pokoknya, maka 2% dikali 4.200.000 sama dengan 84.000. Dan premi asuransi kecelakaan kerja tadi 4% dari gaji pokoknya, maka 4% dikali 4.200.000 sama dengan 168.000. Nah, kemudian kita jumlahkan gaji pokok sampai dengan premi asuransi kecelakaan kerjanya, maka kita ketemu jumlah penghasilan brutonya sama dengan 4.952.000. Kemudian setelah itu baru kita cari pengurangannya untuk karyawan bernama Artanti, yaitu biaya jabatan adalah 5%. 5% dikali dengan jumlah penghasilan brutonya 4.952.000, maka kita dapat 247.500. 247.600. Kemudian iuran pensiunnya tadi 3% dikali dengan gaji pokoknya, maka 3% dikali 4.200.000, maka kita peroleh 126.000. Nah, kita jumlahkan biaya jabatan dan iuran pensiunnya, maka jumlah pengurangannya 373.600. Nah, kemudian jumlah penghasilan bruto kita kurangkan dengan jumlah pengurangan. Jumlah penghasilan brutonya 4.952.000 dikurang dengan jumlah pengurangan 373.600, maka kita ketemu jumlah penghasilan itu sebulannya adalah 4.578.600.000. Lebih tepatnya 4.578.400 rupiah. Kemudian penghasilan itu setahunnya kita kalikan dengan 12 bulan, maka ketemu 54.940.800 rupiah. Nah, maka kita ketemu penghasilan itu setahunnya 54.940.800 rupiah. Kemudian kita hitung lagi penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, di tabel 7 kita ketahui Artanti WP sendiri 54 juta. Kemudian dia juga telah menikah 4.500.000. Nah, tapi dia tidak memiliki tanggungan, maka total jumlah PTKP-nya adalah 54 juta ditambah 4.500.000 rupiah,
maka jumlah PTKP-nya 58.500.000 rupiah. Nah, kemudian kita cari penghasilan kena pajaknya, yaitu penghasilan itu setahunnya 54 tadi kita peroleh 54.940.800 rupiah dikurang dengan jumlah PTKP-nya 58.500.000 rupiah. Nah, di sini kalau kita lihat jumlah PTKP-nya lebih besar daripada penghasilan itu setahunnya. Artinya apa? Jumlah PTKP ini adalah jumlah penghasilan yang tidak perlu dikenai pajak dalam 1 tahun. Sehingga karena penghasilan neto setahunnya lebih kecil daripada jumlah PTKP, maka Artanti ini atau pegawai yang bernama Artanti di PT Dwi Ananda, dia tidak perlu membayar PPh pasal 21 pada tahun tersebut, karena penghasilan tidak kena pajaknya lebih besar daripada penghasilan yang bersih yang dia hasilkan dalam 1 tahun. Nah, jadi tidak ada PPh pasal 21 yang harus kita hitung untuk kasus karyawan yang bernama Artanti ini. Jadi PKP-nya 0 atau negatif, maka kita strip aja, maka tidak ada penghasilan, tidak ada pajak yang harus dibayarkan oleh Artanti di tahun 2017 oleh karyawan PT Dwi Ananda yang bernama Artanti. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak sudah menjelaskan ada 2 karyawan tadi di PT Dwi Ananda, yaitu tadi yang pertama ada Akbar Perdana dan yang kedua ini Artanti. Mudah-mudahan kalian bisa memahami cara perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan di PT Dwi Ananda, sehingga kalian bisa untuk mencoba mengerjakan untuk karyawan-karyawan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.